jiwa suami atau seorang ayah lah ya, kan emosi. Saya langsung samperin Kang. Saya langsung tahu ini pasti di pohon mangga. Asli saya tanpa basa-basi, tanpa kan irigasi itu kan lebar. Di situ nggak ada jembatan, nggak ada istilah, iya nggak ada penyeberangan, powotan lah. Itu langsung saya turun, langsung di pohon mangganya itu langsung saya tantang turun kata saya. Itu Kang yang namanya rambut, buset panjangnya saya tarik Kang. Ya tuh bener-bener saya ajak komunikasi, maksudnya apa? Istilahnya orang-orang emosi kan nggak peduli itu siapa-siapa kayak gitu kan. Maksudnya apa? Enggak apa, mas. Ya istilahnya nggak tahu, mungkin cuman yang saya ngerti seperti itu ucapannya. Adapun mungkin bahasanya mereka nggak tahu, cuman saya penangkapannya seperti itu. Dia ampun-ampunan, bener-bener minta maaf dan dia memang pengen ke janin. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Sapuro. Halo Mas Sapuro, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Sapuro ini dulu sudah jadi narasumber dan ini berarti kedua kalinya ya Mas ya? Nah, silakan Mas Sapuro bisa diceritakan nih kisah horor yang keduanya ini, mau menceritakan tentang apa nih? Ini soal kehidupan pribadi, rumah tangga ya. Kejadiannya itu masih di desa saya. Sebelumnya saya Sapuro, asli kelahiran Dugwidara. Di mana saya itu menikah di tahun 2015 akhir Septemberan lah. Adatnya orang Jawa itu atau sekitaran Losari lah Dugwidara itu kalau istrinya lagi hamil lah, itu kan sudah kayak semacam sebuah mitos atau budaya di mana mesti identik yang lahiran itu pasti dibauri dengan hal-hal mistis. Makanya kadang-kadang kan ada 4 bulan, 7 bulan, apalagi ritual-ritualan juga mistis ya, seolah kesannya seperti itu. Nah, keseharian saya itu waktu istri saya hamil sekitar usia kandungannya itu 7 bulan lah. 7 bulan kan udah besar ya. Umumnya kan 9 bulan lah. Cuman istri saya kebenaran di 8 bulan itu anak 1, kebetulan anak saya udah 3. Prematur berarti pada saat itu. Ya bukan prematur sih, cuman memang usia kandungannya dari anak pertama itu 8 bulan. Gitu, Nah di situ saya itu profesinya tukang sablon. Kebenaran tukang sablon yang saya kerjakan itu memang saya sukanya kerja di malam hari. Jadi memang gitu ya, dari awal kisah yang kemarin itu tuh memang saya itu kalau malam nggak bisa tidur kan emang sudah pernah saya ceritakan seperti itu. Nah dari situ saya aktivitasnya di malam hari. Kebenaran aktivitas saya malam hari setelah pulang dari pondok ngajar lah. Kebenaran saya masih aktif di pondok. Nah yang namanya proses sablon itu kan ada bikin film ya, film screen. Nah di situ saya malam hari itu kalau bikin screen itu memang malam hari. Karena di siang hari itu saya kurang pas, hasilnya kurang maksimal, saya belum bisa pakai matahari. Nah di situ memang sudah di tempat saya sering lah, artinya saya sendiri sering terdengarlah suara-suara. Cuman kali ini kayaknya mungkin si istilahnya kuntilanak ya, mungkin si kuntilanak itu penasaran. Tadinya ngasih suara-suara cuman suara-suara, mungkin kali ini pengen mendekat ya. Itu yang saya alami. Nah pas waktu itu saya lagi nyemprot pakai apa sih namanya kalau alat sablon itu, intinya disemprot lah. Nah pas malam Jumat malam Jumat, entah itu kliwon wagenya kurang ingat saya, cuman pas waktu itu memang malam Jumat sekitar jam 11 jam 11 malam. Kebenaran suasana juga agak-agak dingin lah, musim-musim hujan lah. Ada satu orderan dan saya harus kerjakan. Saya baru bikin film, disemprot.
Nah, tidak seperti biasanya lancar. Yeah. Saya nyemprot film tuh enak-enak baik ya kan. Pas di situ semprotan mati. Pas buat nyemprot, nggak biasanya mati. Pas saya ya dikira masih biasa lah istilahnya. Dikira masih biasa, tak otak-atik dinamonya jalan lagi. Sekali lagi mati lagi, selang berapa detik akhirnya kan sampai 3 kali lah, ya sudahlah. Akhirnya saya yang namanya masih rasio kan, masih akal saya mungkin ininya tak benerin tuh, dibenerin. Nah saya benerin dinamo ganti, usilnya tuh ganti, dia ngutik, istilahnya tuh ngelitikin ya, ngutik. Cuman ya biasa di belakang kan. Nah kebenaran di belakang saya itu kerja kan di belakang rumah ya, di belakang rumah sampingnya itu irigasi, di belakang rumah. Irigasi sebelah, berarti kebenaran rumah saya kan ngadepnya ke barat. Nah, sebelah timurnya itu sawah. Di sawah di situ ada pohon mangga yang lumayan besar lah. Dan memang kalau malam ya sawah sepi gitu. Nah, pas saya lagi benerin dinamo, dia ngelitik. Pikir saya yaitu cuma sekedar apalah, serangga atau apalah biasa saya. Garu-garu biasa, iya. Nah pas saya benerin lagi, iseng lagi masih belum sadar saya. Pas sampai ke fokus gitu ya, iya karena ya saya juga gitu ya. Sebenarnya basicnya kurang percaya hal-hal kayak gitu basicnya. Pas saya lagi utak-utik ternyata masih sama, dibuka-buka baju nggak ada serangga, nggak ada apa. Nah di sini yang akhirnya kerjaan saya gagal, nggak dilanjutin. Pas saya, aduh apa sih sebenarnya? Masya Allah Kang, saya aja kaget. Pas lagi refleks, dilalam mungkin gelitiknya terlalu keras ya. Pas refleks kepegang. Pas rasanya apa itu? Enggak, pas saya tengok, gimana saya mau teriak gimana, kayak sekujur badan tuh kayak mati nggak bisa gerak sama sekali. Orang pas tatap muka tapi tangannya posisinya masih dipegang. Pas saya nengok memang saya megang itu sambil nengok dan seketika boro-boro saya bisa bergerak sampai lemes, sampai akhirnya bener-bener ngilang sadar. Saya balik nggak dilanjutin kerjaan. Itu pas tatapan muka itu wajahnya gimana itu? Enggak, kalau di tatapan ini bener-bener nggak kelihatan mukanya. Asli rambut semua, cuma yang rambutnya ke depan. Iya, cuma yang namanya makhluk kayak gitu kan. Dari auranya saja memang dari awal memang Jumat itu dari awal sudah kerasa merinding sebenarnya. Cuman karena ini tuntutan saya harus kerja, harus selesaikan job, ya sudah merinding pun ala paling juga biasalah, perasaan biasa. Tiba-tiba di situ, buset sosoknya itu, aduh. Sebenarnya sosok sih muka ya memang nggak kelihatan ya nggak serem, cuman kan ya kayak gimana coba. Berwujud gitu ya. Iya kalau sampai sendiri, istilahnya, aduh nggak pingsan aja udah beruntung, masih kuat. Makanya tuh pas gitu. Itu nge-freeze ada nggak 5-10 menit atau? Ya nggak ada sih, nggak ada ya? Paling nggak sampai menit lah, detik lah, istilahnya cuma sekedar. Iya memang ya kayak yang namanya kayak jantung berhenti gimana sih. Pas nengok, aduh, untung aja nggak kayak di film-film kan, nggak gedorin awal. Masya Allah Kang, aduh, sosoknya ini sebenarnya dia juga ikut jongkok posisinya. Pas jongkok, cuman saya memang kerasa tangannya, ya seperti saya pernah, ya masih sama wujud tangannya itu ya. Kukunya memang panjang ya gitu kan. Terus juga warna kulitnya juga kayak semacam endut ya, latek, lumpur lah seperti itu. Pas saya nengok, Masya Allah. Udah, cuman di situ saya nggak lari, ya kuat-kuatin karena di dalam ada istri. Ada istri, ada anak-anak. Iya, takutnya kan apa saya ceritain udah kayak gitu. Udah berlanjut kayak gitu. Yang saya takutkan kan sebenarnya gini, kondisi istri saya kan lagi hamil. Karena di selang sebelum-sebelumnya juga kadang-kadang istri saya suka ngigau. Istri saya suka ngigau,
yang saya takutkan itu dia kemasukan. Itu yang saya khawatirkan tuh emang seperti itu. Dia kemasukan, kondisi lagi hamil kan, takutnya gerak-gerak, ngamuk-ngamuk. Nah itu yang saya takutkan kan di situ. Bisa bahaya. Dan ternyata hal yang saya takutkan terjadi kan, benar-benar terjadi. Saya khawatir, dari ngebayangin aja, aduh kalau terjadi seperti itu gimana ya cara nanganinya. Pas selang berapa hari lah, intinya masih saat malam juga lah, tidur sering ngigau. Nah istri saya takutkan, ya biasa saya kerja walaupun di situ ada, tapi memang rumah saya di situ kan, aktivitas saya di situ, ya udah tetap berani-beraniin walaupun memang setiap malam hadir, gitu. Iya setiap malam suara itu pasti ada, cuman ya kadang-kadang istri saya juga dengar, pernah cerita, cuman yang namanya saya suami nggak intinya ngadem-ngademin lah, udahlah nggak mungkin kayak gitu nggak mungkin, padahal saya sendiri ngalamin tahu. Cuma yang namanya kondisi emosional perempuan kan beda, takutnya apalagi sedang seperti itu. Nah pas waktu malam itu saya lagi biasa di belakang kan, masih nyablon, masih kesat-kesut, istri saya udah tidur. Saya biasa kerja itu sampai kadang-kadang sampai jam 3. Ya sekelarnya kerjaan lah, iya. Karena memang aktivitas saya memang malam. Kadang jam 3 di belakang sendiri. Ya sering sih ada semacam merinding-merinding sih pasti. Pernah juga ada yang paling Islam sebenarnya bukan cuma kuntilanak ini Kang. Saya itu sebenarnya paling takut sosok anak-anak kecil. Istilah masyhurnya itu tuyul. Itu saya paling takut. Serius. Pernah sebelum ke istri saya ya, karena setiap saya kerja di belakang, pinggirnya juga irigasi, pernah sering ada lari-lari juga. Nah itu yang paling saya sampai saya bener-bener lari ngicir lah, asli di situ. Pas lagi nyablon, gesat-gesut, gangguin coba. Ikut nyablon juga? Enggak, gini. Alat sablon itu buat ngesut namanya screen Kang. Meja kan ada, saya mejanya itu kalau di istilahnya sablon itu meja 6 palet, 6 meja gitu kan. Nah di 6 meja ini saya pakai screen. Screen ini saya biasa taruh di depan, ya kan, biasa buat ngesut lah kayak gini. Iya biar gampang selesai. Nah pas lagi saya meleng, pas lagi ngambil kemana ini, ujungnya adanya di ujung. Ya saya masih biasa kan. Yang mungkin lupa gitu. Iya, masih biasa. Biasa diambil lagi, taruh lagi di sini sampai saya iket. Penasaran, bener nggak sih? Masa ya saya lupa terus kan gitu. Saya iket, baru di situ ketahuan. Nah di situ saya birit-birit Kang. Birit-birit sosoknya bukan cuma 1, 3 anak bocah. Itu yang memang dari cerita teman-teman juga kalau ada cerita itu saya paling merinding, anak-anak itu ya persis kayak yang di film-film itu, ya pakai pampers kayak gitu kan, botak. Itu yang paling saya takutkan. Wajah dan telinganya kayak gimana? Ya kayak gitu biasa, cuman ya kayak anak kecil diparemin lah, dibedakin kayak gitu. Kalau itu lebih mirip ke manusia beneran gitu ya? Pokoknya persis kayak di film-film lah kayak gitu. Memang cuman kondisinya malam hari, siapa yang nggak takut kan? Kondisi malam hari, sepi di atas jam 12. Dan ternyata setelah saya sering mengalami di belakang itu, di samping saya itu istilah katanya kayak semacam titik pertemuan makhluk. Tempatnya kayak sebuah kerajaan lah, muara. Ternyata memang itu di situ lalu lalangnya. Karena di sebelah rumah saya juga sebenarnya ada sumur di situ, nah di situ. Cuman kumpulnya di situ. Iya, cuman balik lagi kan karena emang saya tuntutan kan kerjaan, memang rumah saya juga di situ. Akhirnya ya mau gimana lagi. Cuman ya akhirnya diberaniin lah, istilahnya dibiasakan. Nah, setelah yang kemarin saya takutkan, pas saya lagi kerja di belakang juga, saya akhirnya hari itu tuh memang kerjaan lagi sedikit kan. Pas kerjaan lagi sedikit cuman berapa pieces lah. Pas kebenaran jam 1 udah selesai.
dan saya juga lagi libur ngajarnya. Selesai akhirnya saya istirahat. Kebenaran biasanya kan di saya ada tamu, teman-teman datang lah nongkrong. Karena memang adatnya kan biasanya kalau ada yang hamil sering melek. Ya, kalau gitu ya. Pas saya tidur lagi memang saya juga lagi rebahan lah sama anak-anak sama istri. Di situ dari jam berapa ya, jam 2-an mulai Kang. Jam 2-an itu istri saya ngigau nggak seperti biasanya. Istri saya itu ngigau sampai dia itu sampai nyekek saya. Itu yang sampai takutin akhirnya Nah terjadi itu tuh, dan saya itu nyekekin, takutnya kan kejadian itu terus ke kandungan kan, Iya. badannya gerak-gerak berontak gitu. takutnya mukul-mukul kandungan Nah juga bisa, kan? itu yang saya khawatirkan, yang saya takutkan kalau hal itu terjadi. Cuman ya itu ternyata cuman nggak se ekstrim yang saya bayangkan. Dia sampai nyekek saya, kelojotan, cuman langsung saya sigap, tangkap, langsung saya bahasanya itu istilahnya benar-benar tangan saya sekap semua lah istilahnya badan itu. Alhamdulillah anak-anak nggak sampai kebangun Kang. Di situ dia mau teriak-teriak. Di situ saya tangani sendiri. Memang saya juga udahlah, nggak lah, kalau misalkan saya lari takutnya malah kenapa-napa kan. Takutnya malah ngebrontak apa segala macam, lebih bahaya lagi. Akhirnya saya tangani sendiri. Di situ Kang tiba-tiba yang tadinya nyekek itu masih keadaan mata merem. Iya. Mata merem, kondisi lagi terlentang, kandungan perut gede, tiba-tiba nyekek saya. Anehnya tuh Kang, dia cuman tangan sebelah Satu kiri. tangan doang, Iya, satu padahal tangan tapi keras. tenaganya Luar biasa, asli. Tenaganya luar biasa sampai kelojotan namanya. udah saya langsung tangani sebisa-bisanya aja. Saya tanganin, pas saya tangannya saya saya pegangin semua, saya kunci. Tiba-tiba matanya terbelalak sama ngerem, istilahnya tuh ngeram gitu kan. Cuman saya ingat omongan guru saya, ketika menangani hal semacam itu diusahakan tutup. Artinya hindari, bukan mulut. Mulutnya. Jadi dihindari supaya katanya biasanya dari mulut itu lidahnya pasti keluar panjang. Itu yang saya ingat langsung. Makanya saya yang nggak ditutup mesti harus disekap, enggak. Cuman kita hindari aja pakai apa. Akhirnya saya coba kayak gitu. Saya biasa coba ya ditangani sendirilah sambil segala macam sebisa mungkin lah. Akhirnya gerak di situ sampai mata terbelalak. Yang sampai saya miris itu gini Kang. Dia mata terbelalak sampai keluar darah. Dan nyata itu berarti yang terluka istri sampean itu? Iya, enggak dua-duanya, cuma yang satu. Iya. Maka saya itu ya Allah ya Robbi, ini saya gimana kayak gini kondisi Kang. Mata ya keluar sih nggak banyak, cuman tapi mulai berdarah. Iya, mulai gitu kan? keluar darah, ya Allah ya Robbi. Sampai mungkin karena saking kerasnya ya, melotot, tekanannya juga, tekanan matanya ini. Dan sampai keluar keluar dari itu saya bingung, ya Allah gimana ini. Akhirnya di situ ada anak saya yang lumayan udah gede lah, sekitar usia 5 tahunan lah, saya bangunin. Ya. Saya Mas bangun, anak-anak juga ketakutan, udah mulai pada ada yang nangis. Coba kan saya 3 nih, yang gede yang agak gede yang umur tadi 5 sama yang 2 tahun udah ada, dan yang di kandungan. Akhirnya saya bangunin, suruh ambilin air. Yang satunya udah nangis ketakutan, aduh. Cuman alhamdulillah nggak sampai kedengeran keluar. Suruh ambilin air, saya coba usapin. Nah di situ usapin ubun-ubunnya sama ya sebisa-bisanya saya lah. Nah di situ mulai mata itu agak berkurang, melototnya tuh. Udah mulai berkurang. Tenaga juga saya rasa, kan saya masih posisinya saya di atas nih. Ngunci tangan kan, posisi di atas, cuman enggak di atas perut. Saya ngunci di atas. Nah tenaga yang saya rasain, tenaga udah mulai kendor. Nah di situ alhamdulillah udah mulai nggak berontak. Akhirnya saya lepasin. Dan di sini udah selesai itu ada luka sedikit. Berarti emang luka nyata jadinya ya? Iya.
Ya mungkin karena apa ya, saking kuatnya sih. Iya. Dan ternyata setelah itu Kang, kedengaran suara ketawa ngikik. Setelah itu selesai, kata saya, oh ini makhluknya. Nah jiwa suami atau seorang ayah lah ya, kan emosi. Saya langsung samperin Kang, saya langsung tahu ini pasti di pohon mangga. Asli saya tanpa basa-basi, tanpa kan irigasi itu kan lebar. Di situ nggak ada jembatan, nggak ada istilah, nggak ada penyeberangan. Iya, nggak ada penyeberangan, powotan lah. Itu langsung saya turun, langsung di pohon mangganya itu langsung saya tantang turun, kata saya. Ya namanya kalau apa ya, seorang suami, seorang ayah kalau urusannya kayak gitu udah nekat kan. Udah suruh saya turun, di situ bener-bener saya tahu di situ Kang sosoknya. Dan sosok yang kemarin ganggu saya juga. Itu ya. Iya, masih sama. Yang nggak tahu sih, mungkin jenisnya sama semua makhluknya, cuman yang saya ingat ya memang wujudnya kayak gitu. Iya. Adapun tadi mungkin beda-beda bagi jenis mereka, cuma yang saya tahu itu Kang yang namanya rambut, buset panjangnya saya tarik Kang. Sampai bawah tuh menjulur rambutnya. Ya sebenarnya mungkin nggak sampai bawah, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba saya loncat kena. Saya loncat kena dan saya bawa pukulan, bawa pentungan. Asli saya bawa pentungan, saya tarik rambutnya benar-benar kena Kang. Kena benar-benar saya jatuh. Ya mungkin nggak tahu di alam nyata, nggak tahu di alam bawah sadar, nggak tahu. Yang pasti saya kayak gitu. Kondisi saya benar-benar habis istri saya kemasukan, selesai, saya nggak tahu. Pokoknya hilaf kesadaran saya itu benar-benar nggak ada. Saya tantangin langsung, tarik turun, bener-bener di situ asli dia ngakuin. Jatuh juga? Jatuh. Pas ditarik jatuh? Iya jatuh, bener-bener saya ajak komunikasi, maksudnya apa? Istilah orang-orang emosi kan nggak peduli itu siapa-siapa kayak gitu kan. Maksudnya apa? Enggak mas. Ya istilahnya nggak tahu, mungkin cuman yang saya ngerti seperti itu ucapannya. Adapun mungkin bahasanya mereka nggak tahu, cuman saya penangkapannya seperti itu. Dia ampun-ampunan, benar-benar minta maaf, dan dia memang pengen ke janin, istilahnya ke janin istri saya. Memang pengen ngambil itu ya. Dan alhamdulillah semenjak kejadian itu udah mulai berkurang suara tuh Kang. Artinya yang tadinya setiap malam atau misalkan di jam-jam, pokoknya dari jam 12 aja itu udah suara udah mulai ada. Dan kebenaran di saya kan ada di loteng. Nah kebenaran saya sering di lotengnya, memang itu tempat saya buat sholat ngaji kayak gitu kan di situ. Dan udah semenjak itu terjadi, itu sosok itu sudah nggak suara lagi. Jadi alhamdulillah pikirnya saya ya sudah berarti aman. Tapi ternyata nggak tahu masih sosok itu atau bukan atau yang lain, ternyata masih ada. Artinya masih ada, saya taunya gimana? Pas biasa kan aktivitas lagi, hari Jumat lagi, cuman suasana memang di sini agak sedikit benar-benar saya ragu-ragu mau kerja tuh, ragu-ragu Kang, mau ke belakang aja mau ke belakang aja saya kerasa banget merindingnya, mau ke belakang merinding ya, tumben balik lagi. Cuman di mana ya, konsumen harus minta selesai besok, aduh, tak beraniin lagi, balik lagi, merinding, asli merinding, aduh, kayaknya nggak sanggup, ngabarin cari-cari temen kan buat nemenin. Pas kebenaran ada temen dari Losari Kidul Jawa Tengah gitu. Ada yang mau datang. Bro, temenin lah. Apa sih? Tumben temen. Wis temenin ngopi men. Ngopi men. Ya wis siap. Ngopi. Akhirnya disitulah baru saya berani ke belakang sama teman saya. Dan saya tahu tuh di situ tuh ada kamar mandi. Saya tahu sosoknya di situ, cuman nggak nampak. Temen saya suruh, bro, sampean ke situ. Ya karena dia nggak sadar, nggak tahu kan. Pasti aja. Dia nurut ya kan, karena pikirnya nggak tahu apa-apa. Pasti suasana ya biasalah, ngertinya dia. Ya udah saya jadiin tumbal tuh teman saya. Udah bro, cuciin tuh di situ siap. Ya udah nggak apa-apa, dicuciin. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba dari kamar mandi, aduh,
ya lucu-lucu serem kan soalnya. Pas baru masuk dia langsung lari nabrak segala macam. Dia juga lihat akhirnya tuh. Iya. Kata dia apa? Gimana? Bisa lari jadi gitu. Kenapa bisa lari sih? Aduh sih ngerjani kita sih. Apa sih? Terus mana akhirnya saya ke ruangan depan lah. Ke ruangan depan. Jadi nggak dilanjut lagi nih. Sampai ngos-ngosan minum dulu, ngudu dulu. Apa sih? Ternyata Kang dia lihat kebenaran kamar mandinya kan setengah badan temboknya tuh ya. Setengah badan. Pas dia lagi nyuci katanya kaki. Lagi apa istilahnya uncang-uncang ya, ayun-ayun gitu. Pas dia nengok, dia nampakin sosoknya memang putih, rambutnya mukanya ketutupan rambut semua, ya dia langsung lari kan. Ya kadang saya gimana ya orang yang mau lucu, saya juga memang ya nyata ceritanya, saya juga tahu di situ tahu ada. Iya, makanya aduh. Ya dikira pas suruh di situ tuh dia juga aman-aman aja. Iya. Gitu. Malah emang dia juga baru ya sering sih ke saya, cuman jarang malam lah. Artinya jarang malam itu jarang sampai malam, juga nggak sampai ke belakang kayak gitu. Nggak, biasanya cuma suruh ngopi kayak gitu. Cuman kali ini suruh saya nemenin. Saya sebenarnya juga mau ke belakang itu memang takut di situ. Yang saya kerasa merinding itu memang arahnya saya tertujunya ke situ. Dan juga pernah adik saya juga pernah lihat di situ, makanya wah. Cuman nggak tahu pas saya merinding, mindset saya arahnya langsung ke tempat itu. Waduh. Berapa kali bolak-balik, ya udahlah. Saya cuman artinya gini. Saya suruh teman saya barangkali nggak ada kan enak saya aman. Pas saya jadi tumbalin udah, kalau memang ada ya udah. Kan kayak gitu ya. Wah bener-bener dia ngamuk-ngamuk sama saya. Kata saya gimana orangnya? Kan cantik ya kata saya. Aduh. Ya kalau inget itu, saya gimana ya, lucu-lucu gimana lah. Pokoknya ada, temennya juga masih ada. Tapi habis itu pas di undang-undang malam tetap mau nggak itu? Dia tetap mau sih, tetap mau. Cuma mungkin nggak mau di bagian yang itu gitu ya. Iya, dia tetap mau. Cuman ya kalau paling disuruh ke situ ya suruh bareng-bareng. Udah tahu pokoknya lokasinya. Iya. Itu makanya aduh. Iya ya. Akhirnya ya mungkin karena tadi cerita orang-orang tua saya ya, memang di situ muaranya mungkin itu. Cuman yang kebanyakan itu ya sosok Kunti itu. Dan sosok Kunti itu kayaknya memang mungkin paling banyak kali ya, yang banyak orang lihat itu mungkin itu Kunti. Dan memang yang ada yang tadi kan tuyul paling saya nggak setiap hari. Itu juga itu yang paling jarang justru malah tuyul. Iya. Makanya sampean juga. Iya, dan saya itu memang paling yang saya takutkan tuh gitu. Soalnya saya pernah dengar, yang paling saya dengar cerita serem itu dari temen, kalau sosok anak-anak itu pas lagi pernah cerita lah temen itu tidur tapi dikelitikin kakinya tuh, dimainin sama tuyul-tuyul itu. Nah itu dari mindset cerita itu saya selalu terngiang, dan saya benar-benar takut mindset cerita teman kayak gitu, dan saya takut ngalami ke saya. Makanya dari dulu saya paling takut itu ya makhluk itu, si tuyul ini. Dan saya ternyata ngalamin. Dan benar-benar saya itu asli terbirit-birit itu. Cuman yang saya alami itu memang si sosok Kunti ini. Dan memang sosok Kunti itu sebenarnya bagi saya nggak asing sih. Nggak asing itu artinya memang dari dulu juga saya sering. Jadi ya bisa dibilang kayak sudah ya dulu juga pernah diteror kan seperti itu. Jadi yang namanya sosok Kunti ini, cuman yang namanya sesiap-siapnya kita ya kan, dari hawanya saja sudah merinding, sudah kita bikin down. Iya. Nah itu gitu. Akhirnya kerjaan yang tadi harus pesanan harus dipenuhi, gimana itu akhirnya? Saya subuh Kang, habis sholat subuh. Oh digas lagi. Iya, digas lagi saya habis sholat subuh. Cuman ya kayak gitu, kurang lah istilahnya ya. Jadwal saya misalkan tidur jam 7, itu jam 7 masih melek. Kayak gitu. Itu resikonya kayak gitu. Memang apalagi kayak saya ya sering memang kerjanya di malam hari, saya memang aktivitasnya di malam.
Cuman kalau prinsip saya selagi nggak nampakin ya nggak masalah. Ini kalau sudah nampakin ya udah. Tetap aja sesiap-siapnya kita pasti kerasa takut, pasti kerasa merinding. Walaupun nggak ada sejarahnya apanya setan itu makan manusia itu nggak ada. Nah, sampean yang pernah alami dimunculin kunti ini sebenarnya ada tanda-tanda nggak ketika kunti ini bisa wujud secara penuh ke kita itu? Yang saya alami sih paling dari hawa sih Kang. Oh semakin? Iya, semakin kerasanya itu bener-bener. Oh semakin merindingnya kayak kita iya. nggak lebih baik nggak nengok, lebih baik jangan nengok iya. gitu misalnya gitu. Jadi kerasa merindingnya itu kayak seolah-olah kayak pengen lari aja. Iya. Semakin kuat kita pengen lari. Iya. Kan kalau kita kan misal kayak lewat suatu tempat yang angker misalnya nih Mas. Kita kan lewat terus kayaknya di samping ada nih kayak merinding tapi kayak merindingnya merinding banget tapi kayak susah buat nengok yang kan ini lebih baik jangan nengok atau ditengok nggak ada sebenarnya atau justru kalau kita nekat bisa ada gitu pas ditengok. Ya kurang tahu sih kalau kayak gitu. Cuman yang saya alamin kalau semakin merinding saya bawaannya kayak pengen lari tapi saya tahan. Lebih baik saya tahan. Saya nggak lari lah istilahnya. Soalnya kalau lari takutnya kecelakaan lah takutnya. Yang saya alami seperti itu. Karena tadi berarti sebenarnya nggak mungkin makan kita lah. Makan kita. Itu. Makanya. Tapi kalau melalui cara tadi merasuk ke orang berarti bisa juga mencelakai entah diri sendiri dan orang lain ya. Ya mungkin. Tadi kan sampean juga dicekek kan, maksudnya berarti kan bisa. Tapi harus melalui media masuk ke orang gitu ya. Iya. Ya mungkin karena apa ya? Sebenarnya mungkin nggak sengaja nyekek sih ya. Mungkin karena saking kontraksi badan ya, tiba-tiba pas kena leher, gitu. Terus dia tekanan tenaganya mungkin itu sih, mungkin nggak sengaja nyekek sih mungkin. Kalau menurut saya sih, cuman memang pas ada itu pas ke leher saya dan langsung saya berontak. Dan yang membuat sakit itu kan karena berontaknya itu sebenarnya sih. Cuman nggak tahu kenapa waktu pas ini sih alasannya memang pengen ke janin. Iya. Nggak tahu, saya belum pernah ada kejadian dengar sih kejadian sampai diambil ya janinnya, saya kurang tahu. Cuman pas kejadian itu saya tahu alasannya memang pengen. Iya. Karena tadi ditanya langsung. Iya, karena sisi jiwa saya emosi. Karena dulu kan juga saya pernah kan waktu diteror si ini kan si Kunti itu kan, waktu bener-bener saya stres nggak bisa tidur, akhirnya saya berontak juga kan, nekat. Nah di situ kira-kira seperti itu Kang. Iya. Pengalaman saya kejadiannya seperti itu, memang aktivitasnya saya malam dan saya juga kebenaran memang tempatnya di belakang irigasi sawah ya mungkin. Dan kebetulan tadi sumur itu juga sumur jadi muara, ternyata tempat perkumpulnya para jin gitu ya. Itu kira-kira seperti itu Kang. Iya, ceritanya menarik banget tuh tadi Mas Sapuro. Ini tadi juga sempat disinggung tadi kuntilanaknya itu bisa merasuk, terus bisa juga tadi nampak ya sebenarnya. Kalau saya sendiri nggak pernah tuh yang sampai tadi nampak, makanya saya tanyain tadi ke Mas Sapuro yang sering lihat yang kayak gitu kan. Tapi kalau saya secara pribadi cuma kayak gitu merinding kuat, tapi saya udah aja nggak. Soalnya ini ada nih kayaknya nih ada. Lebih baik saya nggak tahu deh, udah lurus aja jalan atau apa. Lari sih nggak, misal jalan aja, yang penting nggak usah ditengok. Takutnya kayak gitu Mas, maksudnya pas nengok itu emang beneran ada gitu. Tapi yang saya alami ya Kang, dari mungkin tiga penampakan ini, 3 waktu 3 penampakan, yang saya ingat memang si makhluk Kunti ini, sosok Kunti ini kayak nggak pernah nampakin wajah. Ya dari pertama dulu diteror kan, waktu saya sampai tidur di barengan itu sampai sekarang nggak pernah lihat wajahnya seperti apa. Jadi kalau sampai ditanyain wajahnya sampai sekarang, dan itu yang di belakang sampai bener-bener kaget, shock, ya itu nggak nampak wajahnya. Dan yang temen saya kebenaran lihat juga memang kayak gitu juga. Iya, nggak nampakin wajahnya, nggak tahu apa mungkin aslinya jelek atau gimana. Saya kurang tahu memang yang ditampakin apa, nggak tahu mungkin
sosok ini nggak punya depan belakang mungkin ya kita nggak tahu. Bisa aja pas dibuka oh ternyata gitok juga ya. Sini gitok. Mungkin lebih serem lagi malah kan. Kalau dibuka bener-bener nggak ada wajahnya, aduh lebih ngeri lagi tuh. Tuh. Pas dibuka di sini lah wajahnya baru ada di dalam sini. Oke Mas Sapuro, terima kasih ceritanya sungguh sangat menarik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sapuro. Oke, sama-sama.